Kuat. di Pindah-pindah. pindah-pindah. Ya, kami tidak bawa baju satupun. Dari rumah itu tidak ada bawa baju. Berarti barang-barang yang ada di rumah sebenarnya Ada dalam rumah. apa aja Bu barang berharga yang ada di rumah Bu? Ada sertifikat, ada perhiasan, banyak lah. Namanya kita kan nggak bawa baju satupun. Kan tinggal di sana sudah 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berarti nggak ada satupun barang yang dibawa? Nggak ada. Hanya baju menyambal ibadah ya? Iya, Sampai sekarang barang tersebut masih di dalam? kami tidak tahu. Karena barang itu sudah dikeluarkan semuanya dan tidak tahu keberadaan barang itu di mana saat ini. Sudah coba nanya Bu ke pihak pengacara ataupun yang ambil rumah itu? Ya, Katanya barang itu dipindahkan ke tetangga rumah ibu ini. Tapi kan kita nggak tahu yang di mana tempatnya itu. Karena di dalam rumah itu 2 lantai rumah ini dengan luas 168 meter persegi 1 lantai. Kalau barang 2 lantai itu kita nggak tahu lagi banyaknya kan. Tapi ya. mobil di depan. Ada tapi masih? Ada mobil. Oh masih ada di sana mobilnya? Tidak, Tapi udah dikeluarkan dari rumah. Oh dikeluarkan dari rumah, kuncinya di bawah? Di dalam rumah semuanya. Jadi selain sertifikat, barang perhiasan, mobil, apa aja kan Bu? Semua Semuanya, baju-baju semuanya. perabotan rumah tangga, Semua perabotan rumah tangga ya. Ada komputer, ada laptop, laptop, ada 3. TV banyak. Juga ada jam 6. tangan, Di rumah ada perhiasan. berapa orang Bu? Ada 9. 9 orang di rumah. Yang kecilnya ada? Ada 2. Satu umur 5 bulan, satu umur 9 tahun. Sempat mantau rumah itu lagi nggak Bu, melihat isi benda yang ada di dalam? Sudah kosong, sudah berantakan, sudah kosong. Sudah berantakan. Dan waktu ditinggalkan rumah itu kamar ibu ini dikunci dan kuncinya itu ada sama kita. Tapi mereka bisa pindahkan barang dari kamar itu, tentunya kan dirusak pintu itu. Karena itu dalam keadaan terkunci 2 kamar. Karena dianggap ibu ini ada perhiasan di dalam, ada sertifikat, ada jam tangan, ada segala macam. Tapi bisa semua dikeluarkan, padahal kuncinya ada sama kita. Berarti Bu, dari pertama kali permasalahan ini belum pernah dapat keluar dari pengadilan untuk solusi? Sama sekali belum? Belum. Cuma somasi dari si debitur? Iya. Dan disarankan jangan Jangan menggunakan pengacara. Oh, jangan menggunakan jasa pengacara, kemudian jangan meminta bantuan kepada pengadilan. Bu bisa ceritakan Bu awal mula peminjaman tersebut itu dari kapan sampai kapan dan berapa bulan sih menunggaknya Bu? Jadi pinjaman itu dimulai 2016 dengan pagu pokoknya itu 200 juta yang akan berakhir pada 2018. Memang sudah ada pembayaran, namun terjadi memang kemacetan, itu kita akuin. Tetapi begitu ada kemacetan, kemudian ibu ini mengirimkan surat ke PT Wan Namas sebagai perusahaan pembiayaan untuk dilakukan relaksasi terhadap hutang-hutangnya. Kemudian tidak ada lagi jawaban dari PT Wan Namas dikarenakan PT Wan Namas sudah 2 kali dibekukan oleh OJK karena ada dianggap bermasalah. Jadi setelah itu tiba-tiba ibu ini mendapat surat pemberitahuan dari Bapak J. Suprianto sebagai pembeli cesi atau pembeli piutang dari Wan Namas. Disuratinlah ibu ini bahwa hutang-hutangnya itu telah beralih kepada J. Suprianto. Kemudian oleh Bapak J. Suprianto kemudian dilakukanlah permohonan lelang ke kantor KPKNL Tangerang 1 dengan nilai jual 725 juta. Kemudian dibelilah oleh saudara Rasmidi. Oleh saudara Rasmidi ini ditunjuklah yang tadi oknum pengacara atas nama SN tadi. Itulah yang melakukan somasi pertama dan kedua. Selanjutnya melakukan pengosongan rumah itu. Dan yang menjadi pertanyaan buat kami sudah ketika dilakukan pengusiran di mana saudara SN datang bersama teman-temannya yang kurang lebih 30 orang. Karena rasa ketakutan yang dialami oleh klien kami, Ibu Rahmawati, kemudian Ibu Rahmawati meminta perlindungan hukum kepada Polsek Cipondoh. Oleh Polsek Cipondoh karena dianggap perkara ini adalah perkara di bagian harga, kemudian mereka tidak melakukan atau tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dimintakan oleh klien kita. Diarahkanlah ibu ini ke Polres Metro Tangerang. Karena berdasarkan arahan itu tadi, kemudian ibu ini pergi ke Polres Metro Tangerang untuk memohon perlindungan hukum. Tetapi karena itu yang diharapkan tidak diberikan, kemudian diarahkanlah ibu ini untuk membuat laporan polisi
dan itu juga hanya dibatasi pasal yang dapat dilaporkan, yaitu pasal 335 atau perbuatan tidak menyenangkan. Itu pada tanggal 6 Oktober 2021. Setelah ibu ini selesai membuatkan laporan polisi, kemudian ibu ini menemui salah seorang di sana, anggota polisi yang pada saat itu sedang piket malam sekitar jam 10 malam. Kemudian oleh petugas polisi ini bukan malah memberikan perlindungan hukum, tetapi ibu ini diarahkan atau disarankan untuk membuat surat pernyataan, di mana di dalam surat pernyataan ini ibu ini diberikan waktu 14 hari untuk mengosongkan rumahnya. Pemikiran ibu ini, kalau nanti sudah dibuatkan surat pernyataan ini, mungkin dia akan bisa kembali ke rumahnya dan mereka menemani ibu ini untuk kembali ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut? Begitu selesai dibuatkan, bukannya malah ditemani kembali ke rumahnya, malah polisinya menyarankan kamu pergi aja sendiri. Ini oknum ya, oknum bukan institusi. Ketika ibu ini kembali ke rumahnya, di mana rumah itu sudah keadaan gelap, lampu listriknya sudah dipadamkan, dan gerbangnya itu sudah digembok pakai rantai. Habis itu ibu ini pergi dari rumahnya karena sudah tidak bisa lagi kembali ke rumahnya, karena itu sudah keadaan kosong dan lampunya sudah dipadamkan. Akhirnya ibu ini pada tanggal 11 membuat pengaduan